Apa itu zaman kegelapan? Apakah ketika semua universitas tutup, perpustakaan dibakar, guru dianggap tidak penting, perang terjadi di mana-mana, atau tidak ada lagi orang yang menciptakan sesuatu yang baru? Dan apakah itu yang disebut sebagai zaman kegelapan? Mari kita bahas. Kita sering mendengar istilah ini ketika belajar sejarah. Katanya setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Eropa memasuki masa yang disebut sebagai zaman kegelapan. Masa ketika ilmu pengetahuan berhenti berkembang, ekonomi melemah, perang terjadi di mana-mana, dan kehidupan menjadi jauh lebih sulit. Tapi, benarkah sesederhana itu? Kalau kita pikirkan lagi, sebuah peradaban tidak mungkin bangun hari Senin sebagai pusat dunia, lalu bangun di hari berikutnya sebagai peradaban yang bodoh. Pasti ada sesuatu yang berubah. Dan pertanyaan yang lebih menarik bukanlah apa itu zaman kegelapan, melainkan bagaimana sebuah masyarakat bisa sampai ke sana. Hari ini kita akan mencoba melihatnya bukan sebagai sejarawan, tetapi dari sudut pandang sosiologi. Pertama, kita harus meluruskan satu hal. Istilah zaman kegelapan sebenarnya masih diperdebatkan oleh banyak sejarawan. Sebagian bahkan menghindari istilah itu karena dianggap terlalu menyederhanakan sejarah Eropa setelah runtuhnya Romawi Barat. Mengapa? Karena meskipun ada kemunduran di beberapa wilayah, ilmu pengetahuan, perdagangan, seni, dan kehidupan sosial tetap berkembang di tempat lain. Bahkan, di waktu yang hampir bersamaan, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Di Asia, berbagai kerajaan juga berkembang. Artinya, dunia tidak benar-benar gelap. Yang mengalami perubahan hanyalah sebagian wilayah tertentu. Jadi, dalam video ini kita tidak menggunakan istilah zaman kegelapan sebagai label mutlak. Kita menggunakannya sebagai simbol. Simbol tentang bagaimana sebuah masyarakat bisa mengalami kemunduran. Dan disinilah sosiologi mulai menarik. Kalau kita bertanya kepada seorang sosiolog, kenapa sebuah masyarakat bisa maju? Jawabannya hampir tidak pernah karena satu orang hebat. Bukan hanya karena ada raja pintar, bukan hanya karena ada ilmuwan jenius, tetapi karena masyarakatnya memiliki struktur yang mendukung kemajuan. Ya, seperti sebuah pohon, kalau buahnya busuk belum tentu masalahnya ada pada buah. Bisa jadi akarnya yang rusak, tanahnya yang busuk, atau airnya yang tidak ada. Begitu pula masyarakat, yang dilihat sosiologi bukan hanya individu, tetapi sistem, institusi, hubungan antar manusia, dan cara semua itu saling bekerja. Mari kita mulai dari seorang tokoh yang bernama Emil Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat itu seperti tubuh manusia. Ada jantung, ada paru-paru, ada otak. Semuanya memiliki fungsi. Kalau satu organ berhenti bekerja, organ lain ikut terkena dampaknya. Begitu pula masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat belajar, ia juga tempat mewariskan nilai. Keluarga bukan hanya tempat tinggal, ia mengajarkan norma. Hukum bukan hanya untuk menghukum, ia menjaga keteraturan. Kalau satu demi satu institusi mulai melemah, maka seluruh masyarakat ikut terguncang. Dan kemunduran tidak terjadi sekaligus, ia datang sedikit demi sedikit. Bayangkan jika sebuah kota kehilangan universitas, guru mulai meninggalkan pekerjaan, perpustakaan tidak lagi dirawat, orang pintar pindah ke tempat lain, generasi muda kehilangan pendidikan yang baik. 5 tahun kemudian, mungkin belum terasa. 10 tahun kemudian, jumlah ilmuwan mulai berkurang. 20 tahun kemudian, inovasi hampir tidak ada. 50 tahun kemudian, orang mulai berkata, kenapa negara ini tertinggal? Padahal, kemundurannya sudah dimulai sejak lama. Sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang sering tidak kita sadari. Ilmu pengetahuan tidak berkembang sendirian. Ia membutuhkan masyarakat yang mau mendukungnya. Seorang ilmuwan membutuhkan guru, guru membutuhkan sekolah, dan seterusnya. Semuanya saling terhubung. Kalau satu bagian runtuh, bagian lain ikut goyah. Inilah yang sering tidak terlihat ketika kita hanya membaca sejarah. Kita sering mengingat nama raja, nama perang, nama kerajaan, tetapi lupa melihat jaringan sosial yang menopang semuanya. Sekarang bayangkan kondisi sebaliknya. Perang terus terjadi, jalan-jalan rusak, perdagangan berhenti, pemerintah kehilangan pemasukan. Lalu muncul satu pertanyaan, siapa yang masih sempat memikirkan penelitian? Ketika orang sibuk bertahan hidup, pengetahuan seringkali menjadi prioritas terakhir. Bukan karena mereka membenci ilmu, tetapi karena mereka sedang mencoba bertahan.
Dan inilah mengapa perang yang panjang hampir selalu meninggalkan dampak sosial yang jauh lebih besar daripada sekedar kerusakan bangunan. Ia merusak jaringan yang membuat masyarakat bisa terus berkembang. Ada satu konsep menarik dalam sosiologi, namanya modal sosial. Sederhananya, modal adalah sebuah kepercayaan bahwa orang lain akan bekerja sama. Tanpa kepercayaan, orang mulai hidup sendiri-sendiri. Perdagangan enggan berdagang, tetangga saling curiga, institusi kehilangan legitimasi, dan masyarakat menjadi rapuh. Keruntuhan sebuah peradaban seringkali bukan dimulai dari habisnya uang, tetapi dari habisnya kepercayaan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang lain. Mengapa ada masyarakat yang tetap mampu bangkit setelah perang, sementara yang lain membutuhkan ratusan tahun? Jawabannya bukan hanya soal kekayaan, tetapi apakah mereka masih memiliki institusi yang mampu memulihkan kehidupan sosial? Karena pembangunan bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun hubungan antar manusia. Dan ketika hubungan itu putus, peradaban ikut melemah. Kalau memang sebuah peradaban bisa runtuh karena institusinya melemah, maka mungkin akan muncul satu pertanyaan yang jauh lebih aneh. Kenapa manusia membiarkannya terjadi? Bukankah orang ingin hidup lebih baik? Bukankah semua orang ingin kemajuan? Ya, jawabannya mungkin belum tentu. Karena manusia tidak selalu memilih apa yang terbaik. Seringkali manusia memilih apa yang terasa paling aman. Dan disinilah pemikiran Max Weber menjadi menarik. Weber mengatakan bahwa kekuasaan tidak bertahan hanya karena kekerasan, ia bertahan karena dianggap sah. Selama masyarakat masih percaya bahwa pemimpin memiliki legitimasi, mereka akan mengikuti aturan, bahkan ketika aturan itu mulai merugikan. Artinya, sebuah masyarakat bisa tetap berjalan menuju kemunduran bukan karena dipaksa, tetapi karena sebagian besar orang menganggap itulah keadaan yang wajar. Mari kita pikirkan sejenak. Kalau sejak kecil seseorang diajarkan bahwa mempertanyakan adalah tindakan yang salah, ia mungkin tidak akan bertanya. Kalau semua orang di sekitarnya berpikir sama, ia akan menganggap itu normal. Lama-kelamaan bukan hanya tindakan yang berubah, cara berpikir pun ikut berubah. Dan ketika cara berpikir berubah, arah sebuah masyarakat juga ikut berubah. Sekarang kita beralih kepada Karl Marx. Marx sering dikenal karena membahas konflik kelas. Tetapi ada satu gagasan yang relevan untuk video ini. Ia melihat bahwa masyarakat tidak selalu runtuh karena serangan dari luar. Kadang, keruntuhan justru dimulai dari dalam. Ketika kesenjangan semakin besar, ketika sebagian kecil orang menguasai terlalu banyak sumber daya, sebuah masyarakat mungkin masih terlihat megah dari luar. Gedung-gedung berdiri, pasar masih ramai, istana masih megah. Namun di balik semua itu, retakan-retakan kecil mulai muncul. Masalahnya, retakan sosial jarang terdengar. Ia tidak mengeluarkan suara, ia hanya terus melebar sampai akhirnya seluruh bangunannya roboh. Lalu ada seorang pemikir yang hidup jauh sebelum sosiologi menjadi disiplin ilmu modern. Namanya Ibnu Khaldun. Banyak orang mengenalnya sebagai sejarawan, tetapi banyak pula yang menyebutnya sebagai salah satu pelopor pemikiran sosiologi. Yang menarik, ia tidak hanya bertanya mengapa kerajaan berdiri, ia bertanya mengapa sebuah kerajaan akhirnya runtuh. Menurut Ibnu Khaldun, setiap peradaban memiliki siklus. Awalnya muncul kelompok yang memiliki solidaritas kuat. Mereka bekerja sama, berjuang bersama, hidup sederhana. Karena solidaritas itu, mereka mampu membangun kekuasaan. Namun setelah berhasil, keadaannya mulai berubah. Generasi berikutnya yang lahir dalam kemewahan, mereka tidak lagi merasakan perjuangan yang sama. Semangat kebersamaan perlahan memudar. Solidaritas digantikan oleh persaingan. Kepentingan pribadi mulai lebih penting daripada kepentingan bersama. Dan dari situlah kemunduran perlahan dimulai. Perhatikan, Ibnu Khaldun tidak mengatakan bahwa peradaban runtuh karena musuhnya lebih kuat. Ia mengatakan peradaban seringkali runtuh karena kehilangan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, yaitu rasa kebersamaan. Kalau mendengar kata zaman kegelapan, mungkin kita membayangkan kota-kota yang hancur, perpustakaan yang kosong, atau kerajaan yang runtuh. Padahal zaman kegelapan tidak selalu harus dilihat seperti itu. Bagaimana jika zaman kegelapan modern bukan terjadi karena kurangnya informasi, melainkan karena kita berhenti memeriksa apakah informasi itu benar? Bagaimana jika masalahnya bukan karena tidak ada ilmu, melainkan karena orang tidak lagi percaya kepada ilmu? Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan zaman kegelapan?
Kalau dilihat dari sejarah, istilah itu memang tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Namun, kalau dilihat dari sosiologi, zaman kegelapan bukan sekedar periode waktu, ia adalah proses. Proses ketika institusi melemah, ketika solidaritas memudar, ketika kepercayaan hilang, ketika konflik mengalahkan kerjasama, dan ketika masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk belajar dari dirinya sendiri. Peradaban tidak runtuh dalam semalam, ia runtuh sedikit demi sedikit, seringkali tanpa disadari oleh orang-orang yang sedang mengalaminya. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari sejarah, bahwa kemajuan bukan sesuatu yang bisa dianggap pasti. Ia harus terus dijaga, bukan hanya oleh pemerintah, bukan hanya oleh ilmuwan, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan sebuah peradaban bukan hanya seberapa canggih teknologinya, melainkan apakah masyarakatnya masih mau berpikir, bekerja sama, dan terus belajar.